Shalom. Oke, shalom Bapak Ibu. Hari ini puji Tuhan dikasih kesempatan untuk boleh sampaikan firman Tuhan. Dan judulnya dikasihi untuk mengasihi. Karena sebetulnya ketika saya terima bahan dari Cisilvi bilang katanya temanya dikasihi dan dihargai. Dikasihi dan berharga. Ya bahwa setiap kita perlu menyadari bahwa kita itu dikasihi Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Siang hari ini kita bukan cuma harus menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, tapi kita juga perlu sadar bahwa kasih Tuhan itu kasih yang aktif. Bukan kasih yang pasif. Artinya begini, ketika kita sudah terima kasih Tuhan, bukan selesai di situ. Tapi itu permulaan untuk kita mengasihi orang lain. Setuju? Agak berbeda dengan ibadah satu. Kalau ibadah satu kita bahas tentang Zakheus. Zakheus tadi kita sempat review sedikit ya. Zakheus adalah seorang yang kisahnya dikasih judul sendiri di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 judulnya Zakheus. Ya kalau yang baca Alkitab, perikopnya bisa dibaca kisahnya tentang Zakheus. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang lain. Firmannya di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya agak panjang memang firmannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan siang hari ini dari Lukas 15. Bapak Ibu, setiap kita perlu sadar betapa kita disayang sama Tuhan, benar? Karena kalau enggak kita akan kesulitan untuk bisa mengasihi orang lain. Ya jadi kita perlu sadar dulu. Dan sekali lagi kasihnya Tuhan itu adalah sebuah kasih yang aktif. Ya kasih yang enggak selesai di kita, tapi terus menerus bekerja dalam kita. Amin. Kita mau sama-sama lihat di Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Jujur saya belum nyiapin ayatnya di laptop karena buru-buru. Tapi puji Tuhan di sini udah dibantu ya. Ayat ke-11-nya bilang begini, Yesus berkata lagi, adalah seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, jadi ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 12, yang bungsu berkata kepadanya, ayah berilah kepadaku sekarang. Ini bagianku dari kekayaan, sekarang ini bagianku dari kekayaan kita, maka ayahnya membagi kekayaannya itu antara kedua anaknya. Jadi gini, Bapak Ibu ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu, kita sebutnya begitu. Terus yang bungsu dengan sopannya dia minta bagian warisannya padahal bapaknya masih hidup. Ini sopan banget saya lihat-lihat nih si bungsu ini. Tapi ini salah satu tradisi Yahudi, ya saya lupa namanya apa. Jadi sebetulnya ketika dia meminta warisan seperti ini, sebetulnya dia sedang memisahkan diri dari bapaknya. Dia sudah menyatakan bahwa dia independen, dia berdiri sendiri, dia sudah tidak lagi terikat dengan bapaknya. Sebetulnya begitu. Ya, jadi sebenarnya anak ini udah bukan lagi anak, bisa dibilang gitu. Ya, si bungsu ini udah bukan lagi anaknya, sebetulnya gitu. Ya, dan sesuai dengan adat istiadatnya, karena Yesus ngomong ini sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi ketika Yesus ngomong begini, sebenarnya ini lagi menyindir ahli-ahli Taurat itu. Ya, bahwa si anak ini sedang memutuskan hubungan darahnya dengan bapaknya. Ya, dia menyatakan bahwa saya bukan lagi anak, saya adalah pribadi yang independen, yang berdiri sendiri, kurang lebih gitu. Dan sesuai aturan, makanya kenapa dia harus bagi hartanya kedua-duanya. Ayat 13-nya, ya, ayat 13-nya bilang begini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu pergi menjual bagian warisannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar sehingga ia mulai melarat. Bapak Ibu, saya pernah kasih perumpamaan ya, manusia itu kadang hidupnya kayak ikan dalam kolam. Kalau misalnya keluar dari kolam, ikannya bisa hidup nggak? Bisa. Pertanyaannya berapa lama? Waktu anak bungsu ini memisahkan diri dari bapaknya, bisa hidup nggak? Bisa. Ya kalau terjemahan sederhana Indonesia malah lebih asik lagi. Dia bilang hidup demi kesenangan duniawi. Ya hidup berfoya-foya, bisa nggak? Bisa. Hidup bersenang-senang, bisa nggak? Bisa. Tanpa Tuhan, bisa? Bisa. Pertanyaannya berapa lama? Pertanyaannya berapa lama bisa hidup seperti itu, bisa hidup di luar Tuhan? Enggak cuma berapa lama, pertanyaan tambahannya adalah seberapa menderita hidup tanpa Tuhan. Ya ikan kalau keluar dari kolam, ya ini saya dapatnya benar-benar gara-gara lagi ganti kolam ikan cupang saya, ya. Dia keluar dari kolam, ternyata dia masih hidup kalau di luar air. Cuman menderita, gelepak begitu kan. Ya, cuman sekarang cupangnya udah almarhum juga. Pertanyaannya berapa lama dan seberapa menderita hidup di luar Tuhan. Ya, dan kita menyadari bahwa ternyata anak ini baru menyadari ya ketika uangnya sudah habis semua, ya setelah kenikmatan yang sesaat itu, percayalah dosa enaknya cuma sebentar, deritanya yang lama. Nikmatnya cuma sebentar. Ya, dan kelihatannya memang enak, makanya waktu Hawa ngelihat buah
yang ada di tengah-tengah Taman Eden, ya firman Tuhan mencatat buahnya kelihatan enak dan sedap. Dosa selalu kelihatan enak, tapi nggak pernah enak konsekuensinya, bener gak? Di sini dilihat ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Ayat selanjutnya, 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang penduduk di situ, yang menyuruh dia ke ladang menjaga babinya. Ayat 16. Ia begitu lapar, sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu, walaupun ia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Bayangin, cuman buat makan makanan babi aja gak dikasih. Ya makanya saya bilang dosa cuman enak sebentar, tapi menderitanya berlarut-larut. Dosa cuman kelihatan enak, tapi gak pernah benar-benar enak. Setuju? Makanya kenapa kita bisa lihat kehidupan si anak bungsu ini setelah dia jauh dari bapaknya. Menderita gak? Menderita banget. Gak dihargain sama orang lain gak? Gak dihargain banget. Ya, sangat tidak dihargai. Sangat tidak diperdulikan. Kalau pakai terjemahan baru bilang, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari, nah ini kesadaran ini yang mau kita bangun pertama-tama. Ya sebelum kita bicara lebih jauh, kita perlu sadar dulu. Lalu ia menyadari katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, akhirnya ia sadar nih firman Tuhannya. Orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya dan aku di sini hampir mati kelaparan. Makanya dosa cuma enak sesaat. Ayat yang ke-18-nya, aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Ya, ini sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang perlu kita miliki. Bahwa setiap kita memulai seperti anak bungsu ini. Terhilang. Ya, bahkan seringkali kita justru mengambil keputusan untuk hidup jauh dari Tuhan. Tapi apa dampaknya kita tahu dari kisah ini bahwa dampaknya gak baik-baik aja. Ayat yang ke-19, ayat 19, tidak layak lagi aku disebut anak ayah, anggaplah aku seorang pekerja ayah. Jadi kurang lebih begini, anaknya akhirnya sadar kalau dia salah. Anaknya akhirnya sadar kalau dia udah terlalu jauh dari bapaknya. Yang dilakukan oleh si anak ini, dia balik ke tempat bapaknya, terus dia bilang, jangan anggap aku anak, tapi hamba. Kenapa? Karena tadi di awal ya, di awal dia sudah memutuskan hubungan dengan bapaknya. Ya, ketika dia minta warisan itu dia sedang memutuskan hubungan ayah dan anak. Makanya kenapa dia bisa bilang aku nggak layak lagi disebut anak. Ya setiap kita juga sama. Kita nggak layak lagi disebut anak seharusnya. Makanya kenapa bahkan dia bilang anggaplah aku seorang pekerja. Disetarakan dengan hamba padahal dia anak. Ya tapi karena keputusan di awal dia menjauhi bapaknya, dia memutuskan untuk independen dari bapaknya. Makanya ya dia bukan lagi anak tapi hamba. Coba kita lihat di ayat yang ke-20. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah. Kita sama-sama perhatikan. Ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya. Lalu memeluk dan menciumnya. Ini respon Tuhan buat setiap manusia. Yang mau jalan pulang. Ketika anaknya masih jauh bahkan. Ketika anaknya masih jauh. Firman Tuhan bilang, ya dia berlari lalu menemui anaknya itu. Ya, memeluk dan menciumnya. Artinya begini, bagi si bapak, dia tetap anak. Bapak Ibu tahu enggak, ayat ini sebenarnya punya latar belakang yang cukup mengerikan. Sebetulnya ketika anak ini pulang ke tempat bapaknya, satu-satunya hukuman yang menanti dia adalah hukuman mati. Karena sebetulnya dia sudah bukan lagi anak. Dan dia sudah memutuskan keluar dari rumah bapaknya. Tapi dengan sopannya dia pulang. Ya, dan kesadaran ini yang seringkali kita butuhkan. Ya, ayat ke-21, ayah kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak lagi aku disebut anak ayah. Ayat 22-nya. Ya, tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, seolah-olah bapaknya lagi bilang begini, kembalikan semua statusnya dia. Kembalikan semua status yang sudah pernah hilang itu. Yang tadinya dia cuma sebagai seorang yang sudah memutuskan hubungan, harusnya bukan lagi anak, tapi ternyata apa? Posisinya dikembalikan seperti semula, seperti sedia kala. Ya, ayat 23-nya bilang apa? Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah, kita akan makan dan bersukaria. Ayat 24, sebab anakku itu sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. Ya, jadi
ketika anak itu datang bukan cuma sekedar diterima, oh ya udah silakan masuk ke rumah, bukan. Bahkan diciptakan, dibuat sebuah party buat anaknya, bener gak? Ya sebuah perayaan buat menyambut si anak yang hilang ini. Ya. Ayat 25, sementara itu anak yang sulung ada di ladang, ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Selanjutnya, ia memanggil salah seorang dari pelayan-pelayannya lalu bertanya, ada apa ini di rumah? Lalu ayat selanjutnya, pelayan itu menjawab, adik tuan telah kembali. Coba ya tekankan ya. Dan ayah tuan sudah menyuruh menyembelih anak sapi yang gemuk, sebab ia sudah mendapat kembali anaknya dalam keadaan selamat. Anak yang sulung itu marah, bayangin. Yang sulung marah nih, marah banget dia. Marah sekali sehingga ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Sampai ayahnya sendiri yang harus membujuk dia masuk. Tetapi ia berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Ini udah pasti orang yang sangat jadi teladan. Ya, dia lakukan semua perintah ayahnya. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku, seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Selanjutnya, anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur, tetapi begitu ia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Anakku, jawab ayahnya, engkau selalu ada di sini dengan aku, semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira sebab adikmu itu sudah mati tetapi sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang tetapi sekarang telah ditemukan kembali. Kisahnya panjang, tapi saya pengen ambil beberapa poin yang di-highlight dari kisah ini. Bapak Ibu, kisah tentang anak yang hilang ini sebenarnya menarik banget. Kenapa? Karena kita harus belajar untuk menerima dulu dari Tuhan sebelum kita melakukan apa yang Tuhan mau. Si anak sulung itu, dia melakukan perintahnya, bapaknya enggak? Dia lakukan. Tapi dia belum pernah menerima hati bapaknya. Dia mungkin melakukan semua aktivitas yang diperlukan, tapi dia tidak pernah benar-benar mengerti hati bapaknya. Dia enggak pernah benar-benar menyadari hati bapaknya. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah betapa besar kasih Tuhan buat setiap kita. Ya, ketika si anak bungsu itu memutuskan untuk keluar dari rumahnya, untuk mencoba hidup sesuai dengan kemampuannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, yang terjadi adalah berantakan. Dan yang menarik adalah ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk pulang, ternyata Tuhan memulihkan kondisi si anak itu. Makanya saya selalu bilang gini, kita bisa memulai seperti anak bungsu ini, tapi kita harus berakhir seperti Bapa. Kita bisa memulai, kalau di ibadah satu saya bilang kita bisa memulai seperti Zakeus, tapi kita harus berakhir serupa Kristus. Dan untuk itu kita perlu belajar. Jadi di sini bukan tentang si anak bungsunya, justru kita pengen belajar tentang Bapanya yang begitu baik. Ya, kita pernah jadi seperti si bungsu yang terhilang, tapi kita harus berakhir seperti Bapa yang menerima si bungsu kembali. Dan kita perlu mengerti dulu, sebelum itu kita perlu mengerti dulu betapa kita disayang sama Tuhan, betapa kita dikasihi sama Tuhan. Ya, meskipun harusnya yang terjadi adalah hukuman ketika si anak bungsu ini kembali, tapi yang dilakukan oleh bapaknya justru melakukan yang namanya apa? Pemulihan. Jadi ada beberapa hal yang kita pengen lihat sama-sama, apa yang bisa kita belajar dari kisah ini. Yang pertama adalah belajar untuk menghargai usaha sekecil apapun. Kita perlu belajar untuk menghargai usaha sekecil apapun. Bapak Ibu perlu tahu gini, ketika si bungsu ini kembali, apa yang dia bawa kepada bapaknya? Dia cuci kaki bapaknya, dia ngebersihin rumah, dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan bapaknya, gak ada satupun yang dia kerjakan. Satu-satunya yang dilakukan si bungsu, dia cuman kembali pulang. Satu-satunya yang dilakukan si bungsu, dia cuman kembali pulang. Tapi hal kecil yang dilakukan dihargai secara luar biasa sama bapaknya. Bahkan disambut dengan sangat baik. Dan ini yang harusnya kita lakukan, ini yang harus kita hidupi sebagai umat percaya yang telah menerima kasih Bapa. Seharusnya kita belajar untuk mengasihi dan menghargai perbuatan orang lain. Sekecil apapun usaha yang dia lakukan buat Tuhan. Sekecil apapun itu, saya percaya kalau itu dilakukan untuk Tuhan, pasti berdampak besar. Sama kayak ibadah satu ketika Zakeus menerima Yesus. Ketika Yesus menerima Zakeus, apa yang dilakukan Zakeus? Zakeus cuman berlari manjat pohon. Cuman satu yang diinginkan Zakeus, ngelihat Yesus, bener gak? Sama, cuman satu kerinduan si anak bungsu ini, cuman pulang ke rumah bapaknya. Tapi bapaknya masih menghargai dia gak? Masih. Hal yang kecil memang, hal yang sederhana memang, bukan ngusir setan, bukan berdoa 40 hari 40 malam, tapi cuman berjalan kembali untuk pulang. Tapi dihargai sama Tuhan secara luar biasa. Makanya saya percaya untuk setiap orang yang datang ke tempat ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghargainya. Berkat Tuhan bukan bicara tentang kita jadi kaya di luar sana, tapi kita berada di tempat ini, dengerin firman Tuhan, itu bagian dari berkat Tuhan, benar
bener gak? Dan harusnya kita menghargai, makanya saya bisa bilang saya bahkan menghargai setiap orang yang datang hari ini, siang hari ini. Karena Tuhan juga melakukan hal yang sama buat kita. Dia menghargai setiap usaha yang kecil. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 21 juga sama. Bagaimana usaha Petrus buat ketemu Yesus. Hargai usaha sekecil apapun. Yang pertama itu. Yang kedua, yang dilihat Bapak kepada si anak bungsu yang bertobat adalah potensi dari si anak bungsu. Adalah potensi. Sama seperti ibadah satu tadi ya. Ketika Tuhan ngelihat Zakeus, yang Tuhan lihat adalah potensi Zakeus. Dari seorang pemungut cukai, jadi seorang yang murah hati, itu yang dilihat. Ketika orang berdosa bertobat, yang Tuhan lihat bukan dosanya, tapi potensi orang itu. Potensi orang yang bertobat itu. Bapak Ibu sedikit cerita, ya saya sempat ini sama ceritanya dengan ibadah satu. Waktu saya pertama kali bertobat, itu sekitar tahun 2014, nggak tobat-tobat banget sih, karena belum dibaptis dan belum komitmen juga. Ya cuma datang ke gereja, ibadah gitu ya. Saya ingat banget waktu itu saya dapat kesempatan untuk jadi asyir. Ya, dan ketika saya jadi asyir saya malas banget. Karena saya orang yang paling gak bisa ketemu sama orang lain, ngobrol tuh gak bisa. Saya paling malas ngomong. Jadi disuruh jadi asyir buat syalomin orang, coba bayangin. Ya, yang biasanya cuman duduk di belakang pojokan gitu, terus tiba-tiba harus syalomin orang tuh, akhirnya saya keluar dari gereja. Jadi saya keluar gereja cuman gara-gara disuruh syalomin orang. Itu yang saya, apaan sih disuruh syalomin orang, udah cabut. Akhirnya saya pindah gereja. Ke gereja yang bikin saya gak perlu kenal dengan siapapun. Ya itu zona aman banget. Gak kenal siapapun saya. Ya cuman kenal pendetanya, karena biasanya kalau yang khotbah kan kenalin diri tuh. Ya kan udah cuman kayak saya, ya udah datang ke gereja pulang gitu. Sampai akhirnya saya ya udah selesai, saya mengalami satu masa pertobatan di situ, saya balik lagi dan ketika saya melayani, saya diberi kesempatan. Saya diberi kesempatan karena pemimpin saya melihat bukan apa masa lalu saya, seperti apa, tapi dia melihat potensi. Dan saya percaya gereja ini melakukan hal yang sama. Dan harusnya kita melihat hal yang sama sesama kita. Kita harus ngelihat potensinya, bukan kenyataannya. Kenyataannya masih gak benar sih. Bahkan si anak bungsu ini kenyataannya belum ngapa-ngapain di rumah bapaknya, benar gak? Tapi ada potensi, sama seperti Zakeus ketika Yesus datang ke rumah dia masih Zakeus pemungut cukai enggak? Masih. Dia masih orang yang dibenci. Di kotanya enggak? Masih. Tapi yang Yesus lihat ketika Yesus bilang, turunlah Zakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Yang Yesus lihat bukan Zakeus pemungut cukai. Tapi potensi Zakeus yang murah hati. Itu yang dilihat Yesus. So jadi kita harus belajar untuk ngelihat potensi seseorang. Potensinya, kasih kesempatan. Kalau kita bisa lihat pahlawan-pahlawan firman yang di Alkitab, semuanya itu dilihat dari kacamata potensi sama Tuhan. Karena ada potensi ilahi di dalam diri mereka. Petrus menyangkal Yesus, tapi jadi pondasi dasar gereja. Paulus, dulunya pembunuh orang-orang Kristen. Jadinya apa? Penginjil. 70% perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Jadi saya bisa bilang begini, lihat potensi seseorang, bukan kenyataannya. Kita perlu menerima kenyataannya, tapi perhatikan potensinya. Karena saya percaya setiap orang yang datang ke tempat ini, pasti sudah rencana Tuhan. Ya artinya Tuhan udah tanamin potensi yang besar buat setiap kita yang ada di tempat ini, amin. Jadi yang pertama, hargai usaha sekecil apapun, meskipun usahanya cuma datang ke gereja tiap minggu. Kecil tuh sebenarnya, tapi ternyata apa? Untuk kembali pulang butuh keberanian. Apalagi kalau kita sempat terhilang, bener gak? Untuk saya yang waktu itu pernah terhilang, saya juga sama. Wah nanti kalau datang ke gereja diomongin ya, nanti kalau datang ke gereja diintimidasi nih. Tapi kita perlu belajar untuk menghargai setiap orang yang kembali pulang. Ya usaha sekecil apapun. Yang kedua kita harus melihat potensi dan memberi kesempatan. Yang ketiga adalah ini penting, libatkan dalam persekutuan. Bapak Ibu ketika anak bungsu ini pulang, dia bukan cuma sekedar datang pulang ke rumah terus udah begitu aja. Anak bungsu ini dilibatkan dalam perayaannya. Dia bukan cuma jadi penonton di ujung rumah, tapi dia menjadi salah satu yang dilibatkan dalam perayaan kepulangannya. Artinya penting untuk menghargai orang lain, kita perlu melibatkan mereka. Sometimes keterlibatan seseorang itu akan membuat orang itu merasa berharga di mata Tuhan dan bagi dirinya sendiri. Saya agak meleset sedikit, tapi saya pengen banget cerita tentang hal ini sama kayak di ibadah satu tadi. Saya pengen cerita tentang hal ini. Ya saya punya satu teman yang luar biasa, tapi saya punya teman yang luar biasa, saya belajar dari dia juga. Ya dia seorang sebelumnya belum pernah terima Yesus, dia bukan orang percaya dari lahir. Keluarganya adalah sepupu jauh kita, ngerti ya? Jadi keluarganya adalah sepupu jauh kita, untuk dia datang ke gereja tantangannya berat. Ya tantangannya adalah ya keluar dari rumah. Terus saya senang banget di dalam live ya, yang belum saya mendorong banget untuk bergabung dalam live. Di live saya bersyukur begini, kita berikan dia kesempatan untuk terlibat di live. Awalnya dia gak mau pelayanan. Ya, tapi akhirnya di live kita mulai libatkan dia. Akhirnya dia mulai dibaptis.
Setelah dia dibaptis, akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia punya kerinduan untuk melayani. Cuman sedihnya adalah dia belum sempat melayani di gereja. Ya keburu dipanggil Tuhan, mungkin harus pelayanan di sana, kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, dia sudah pernah melayani di live karena dia terlibat. Dia bikin rundown. Jadi kalau di live saya kadang ada ibadah-ibadah live gitu. Ya dia bikin rundown, dia nunjuk siapa yang khotbah, ya siapa yang sharing gitu. Jadi itu ganti-gantian. Ya itu ganti-gantian, yang sharing ganti-gantian. Ya itu semua dia yang ngatur. Keterlibatannya cuma di dalam live yang isinya paling cuma 15-16 orang. Keterlibatannya kecil kok. Tapi proses keterlibatan itu ternyata membuat dirinya dihargai. Dan itu yang membuat dia akhirnya mengambil komitmen lebih untuk melayani Tuhan. Ya meskipun memang puji Tuhan udah dipanggil duluan. Puji Tuhan, kenapa puji Tuhan? Ya karena dia pergi di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Ya kita yang tahu, kita yang melihat kehidupannya. Ya jadi libatkan dalam persekutuan sama seperti si anak bungsu ini. Dia terlibat dalam persekutuannya, bukan justru dia ditinggal bapaknya pesta sendiri gitu kan. Anaknya di ujung sana cuma nontonin, enggak kayak gitu. Tapi dia dilibatkan. Yang keempat apa yang bisa kita lihat dari kisah ini adalah penerimaan. Ini jelas, kita mau coba lihat di Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Betapa luar biasanya yang namanya sebuah penerimaan. Kisah Rasul bilangnya begini, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Kenapa takut? Karena Bapak Ibu sedikit informasi, Saulus adalah orang yang paling banyak membunuh orang-orang Kristen. Dia banyak membunuh orang-orang Kristen pada masa itu, bahkan dia minta surat izin untuk lebih membunuh lebih banyak orang. Yang Tuhan lihat, potensi Paulus, potensi Saulus yang akhirnya menjadi penulis kitab perjanjian baru yang cukup banyak. Tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Jadi gak ada satupun orang-orang yang percaya bahwa Paulus tobat. Yang ngelihat sejarahnya, historinya kayak gak mungkin. Tetapi Barnabas, nah ada satu orang yang menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu lihat sebuah penerimaan menghasilkan sebuah perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Yang nerima gak semua orang, cuman satu orang. Tapi ternyata satu orang yang menerima dampaknya luar biasa buat Paulus. Bayangin gak kalau misalnya yang nerima satu gereja, ini yang nerima cuman satu orang. Tapi perubahannya luar biasa. Dia mengajar, dia bahkan menulis kitab perjanjian baru begitu banyak. Seorang Paulus yang tadinya pembunuh hanya karena sebuah penerimaan menjadi penginjil. Jadi ada sebuah hal yang luar biasa di dalam penerimaan. Yang nerima cuma satu orang Bapak Ibu. Bayangin kalau yang nerima satu komunitas. Yang nerima satu gereja. Makanya saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini harus belajar untuk menerima siapapun yang datang ke sini. Apapun masa lalunya. Karena yang kita lihat bukan masa lalunya tapi potensi dia di dalam Tuhan. Amin. Dan ketika Bapa menerima anak bungsunya kembali yang dilihat adalah potensi dari si anak bungsu ini. Potensi dari pertobatan. Ya Bapak Ibu suka kita perhatiin ya kalau orang habis tobat kayaknya mantep banget. Nggak pernah datang tuh. Nggak pernah izin tuh datang doa tuh biasanya. Ya karena ada potensi. Ada potensi ilahi yang luar biasa dalam pertobatan. Ya, jadi yang pertama kita harus menghargai usaha sekecil apapun. Yang kedua melihat potensi dalam diri seseorang. Yang ketiga libatkan dalam persekutuan kudus. Keempat penerimaan. Yang kelima adalah apresiasi. Apresiasi adalah sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi berdampak luar biasa. Apresiasi, bagaimana si bapak ini mengapresiasi anaknya adalah dengan apa? Memulihkan semua statusnya dia, mengembalikan semua keadaan dan kondisi yang udah rusak. Dan itu yang dilakukan oleh si bapak itu, makanya apresiasi jadi penting. Apresiasi jadi harus. Jangan seperti si sulung yang gak bisa mengapresiasi keputusan pertobatan adiknya. Bahkan benar-benar bukan cuma sekedar gak menerima, yang dia lakukan adalah penolakan. Firman Tuhan bilang begitu kan. Tapi kita harus justru belajar mengapresiasi. Seperti si bapak ini terhadap anak bungsunya, dia mengapresiasi, dia bikinin sebuah pesta, dia bikinin sebuah perayaan buat kembalinya si anak bungsu ini. Makanya bentuk apresiasinya ada di dalam perkataan bapaknya yang bilang begini, jawabannya benar nak, kamu selalu bersama anakku dan semua milikku adalah milikmu juga. Tapi sudah seharusnya kita bersuka cita merayakan kepulangan adikmu. Jelas. Itu sebuah pernyataan afirmasi bahwa dia bersuka cita atas si bungsu ini. Ya sometimes gini, ketika kita mau menghargai orang lain, bentuknya adalah apresiasi perkataan kita. Benar gak? Kenapa perkataan kita penting? Kita mau sama-sama lihat di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 ayatnya bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya Bapak Ibu begini, perkataan kita punya kuasa untuk membangun atau menghancurkan.
Perkataan yang baik itu membangun, tapi perkataan yang buruk itu menghancurkan. Makanya kenapa firman Tuhan bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bapak Ibu, saya belajar satu hal ini dari tongkrongan sebenarnya. Jadi waktu saya nongkrong, saya suka nongkrong lah ya, mungkin biasa anak muda gitu ya, suka ke kafe-kafe. Saya dulu baru kenal sama teman saya namanya Andino, dulu waktu itu baru kenal. Ya mungkin beberapa di sini tahu, saya baru kenal sama dia terus kita nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus pas mau pulang, saya ingat banget pas mau pulang dia tiba-tiba ngomong gini, oke, thank you ya Man ya, udah nongkrong hari ini. Lah saya bingung, thank you. Perasaan nongkrong doang, ngerti gak? Ya cuman minum kopi doang ada thank you-nya segala di ujung. Nah ternyata gini, menurut dia, kenapa saya perlu say thank you sama yang udah nongkrong sama saya? Karena begini, dia sudah meluangkan waktunya buat saya. Makanya saya apresiasi dengan say thank you sama dia. Itu hal yang sederhana loh, tapi akhirnya menjadi budaya di life kami. Jadi setiap kali kami udah selesai nongkrong, thank you guys ya, thank you guys ya, thank you ya, thank you, God bless, pulang. Gitu. Hal yang sederhana, tapi kenapa itu menjadi berkesan buat saya? Karena waktu saya di thank you-in, rasanya ada kesan tersendiri di hati saya. Ternyata sebuah perkataan yang sederhana, sebuah perkataan yang singkat, terima kasih, bisa berdampak secara luar biasa loh. Saya merasa dihargai, saya merasa diapresiasi. Dan saya juga belajar hal ini dari Next Gen ya. Dari Next Gen, dari Pastor Wendy ya. Kita di setiap hari Jumat kita selalu ada yang namanya worship night. Ya, dan di worship night itu biasanya jadi kesempatan buat yang lagi belajar praise and worship, pemusik gitu ya, untuk melayani di situ. Dan biasanya namanya baru belajar ketika main gitarnya pasti fales, bener gak? Suka lupa-lupa kunci, lupa-lupa chord, jangankan yang pemusik, saya yang bukan pemusik aja tahu itu fales. Saya tahu itu gak nyaman di telinga. Cuman memang saya gak fokus ke situ aja, ya namanya worship, ya worship aja gitu ya kan. Tapi tahu gak ini fales? Tahu. Tapi saya belajar dari Pastor Wendy, kalau Pastor Wendy dia selalu bilang begini, selesai dari doa gitu ya, selesai worship night, biasanya disebutin gitu. Thank you ya buat si ini yang udah melayani hari ini, thank you ya buat ini. Evaluasinya belakangan. Evaluasi itu urusan dapur, urusan yang pembimbingnya, urusan PIC-nya, urusan yang ngajarinnya. Tapi bagian kita adalah apresiasi di depan. Karena kerelaan hati dia untuk melayani udah cukup jadi alasan kita mengapresiasi seseorang, bener gak? Ya kan? Artinya gini, kita harusnya punya begitu banyak alasan untuk kita mengapresiasi orang lain. Kita punya begitu banyak alasan untuk mengasihi orang lain. Kalau kita mau cari alasan untuk mengasihi orang lain. Tapi seringkali kita justru malah, makanya kenapa firman Tuhan bilang selumbar di mata saudaramu kelihatan, bener gak? Yang kita cari-cari itu masalahnya mulu. Padahal ada begitu banyak alasan untuk apa? Mengapresiasi. Bahkan buat saya ya, gini, yang datang siang hari ini layak diapresiasi. Zakheus itu, kalau nanti Bapak Ibu mungkin mau baca di Lukas 19 ayat 1-10, Zakheus itu dia cuma lakukan satu hal buat Tuhan. Dia berlari mendahului orang banyak naik ke atas pohon demi ngelihat Yesus. Yang Zakheus lakukan cuma demi ngelihat Yesus. Makanya buat saya jadi alasan yang make sense untuk mengapresiasi setiap orang yang datang siang ini. Karena setiap kita mau dengar firman, karena setiap kita mau beribadah kepada Tuhan, itu harusnya udah jadi alasan yang lebih dari cukup kita saling mengapresiasi satu sama lain. Budaya thank you itu simple, tapi ya saya belajar itu dari teman saya ketika saya nongkrong itu tadi yang saya cerita. Ya ternyata ketika saya nongkrong, ternyata enak juga ya, abis nongkrong tiba-tiba dibilang thank you, enak juga ya. Padahal cuma dua kata lucu ya, dua kata singkat gitu kan. Thank you ya, udah nongkrong, thank you ya. Udah kasih waktu lu buat gue, thank you ya. Saya pakai lu gue gak apa-apa ya, karena lagi ceritain tentang teman saya. Ya kita kayak gitu, thank you ya bro, thank you ya. Hal yang sederhana, hal yang kecil sih, tapi ternyata berkesan. Ya, jadi saya percaya bahwa apresiasi itu, perkataan itu bisa membangun. Dan kita harus pakai perkataan kita untuk membangun, bukan menjatuhkan. Kalau si anak sulung itu kan menjatuhkan, bener gak? Ya itu anak bapak yang bungsu itu udah ngabisin duit sama pelacur, udah berfoya-foya, bikin dosa segala macam, masa. Perkataannya menghancurkan. Tapi coba lihat bapaknya. Bapaknya bilang begitu enggak? Enggak. Bapaknya memulihkan semuanya. Bahkan bilang apa? Bersukacitalah karena yang bungsu ini udah balik. Itu perkataan yang membangun. Makanya saya percaya kalau ada orang yang terhilang terus pulang, jangan dihakimi. Jangan ditanya, mana aja kalau, jangan kayak gitu. Ya tapi sebaliknya kita belajar untuk, puji Tuhan akhirnya pulang. Bersukacita bersama dengan dia yang pulang. Jadi yang pertama menghargai usaha sekecil apapun. Yang kedua melihat potensi dan memberi kesempatan. Yang ketiga libatkan dalam persekutuan kudus. Keempat, penerimaan. Kelima, apresiasi. Yang terakhir,
belajar mengenali hati Bapa. Setiap kita dikasihi bukan supaya kita menerima kasih itu terus selesai di kita. Setiap kita dikasihi karena Tuhan mau supaya setiap kita mengenali betapa cintanya Dia sama kita. Supaya dengan cinta itu kita bagikan kepada orang lain. Kita belajar mengasihi orang lain karena kita telah dikasihi oleh Tuhan lebih dulu, amin. Maka dari itu belajar mengenal hati Bapa. Bapak Ibu kalau pengen tahu, sebenarnya ada aturan di ajaran Yahudi, kita bisa baca itu kalau nggak salah di kitab Ulangan. Anak sulung itu dapat 2 bagian. Jadi sebenarnya ketika warisannya dibagi nih, misalnya si bungsu dapat 1 M, maka si sulung itu dapat 2 M. Makanya hak kesulungan itu jadi perebutan kalau di Yahudi kan. Semuanya pengen hak kesulungan karena dapat berkatnya double. Anak sulung pasti dapat 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Kenapa si sulung ini masih nyinyir sama adenya padahal dia dapat warisan lebih banyak. Padahal dia dapat bagian yang lebih besar. Padahal selama ini dia tinggal bersama dengan bapaknya. Bahkan firman Tuhan bilang dia ngelakuin semua perintah bapaknya. Artinya gak pernah gagal. Gak pernah gagal dia ngelakuin perintah bapaknya. Makanya kenapa sometimes bukan berarti karena kita udah ngelakuin semua tugas tanggung jawab kita. Kita merasa kita jadi punya pengenalan akan hati Bapa. Ternyata itu gak cukup. Ternyata semua teknis yang dilakukan oleh si anak sulung ini gak cukup untuk membuat dia mengenali hati bapaknya. Ya, ternyata dia yang terhilang selain dari anak si bungsu ini. Kalau ada satu pendeta yang pernah bilang tersesat di jalan yang benar. Nah ini, ternyata yang terhilang bukan cuma si bungsu, ternyata si sulung juga hilang. Karena dia gak mengenali hati bapaknya. Ya, padahal bagian yang sudah dia terima, bagian yang lebih baik, bagian yang terbaik bahkan. Ya, tapi dengan nyinyirnya apa? Dia menolak adiknya. Itu yang sedikit menyedihkan. Saya berharap setiap kita menerima kasih Tuhan dan menyadari bahwa kita harus menggunakan kasih itu untuk sesama kita juga. Yang terhilang sekalipun. Amin.